Infinix menyala abangku. Ya, ini reaksi tim kami saat mencoba smartphone Infinix yang satu ini. Akhirnya nih, Infinix mulai menggunakan SoC MediaTek yang lebih mantap ketimbang pendahulunya. Akhirnya ada yang mantap kayak gini ya. Infinix GT20 Pro ini pakai SoC Dimensity 8200 Ultimate, gaming serba rata kanan, tidak hanya untuk e-sport tapi game berat juga lancar. RAM up to 12 GB, storage 256 GB, dual speaker tuned by JBL, punya bypass charging dan desainnya keren ya. Khas HP gaming banget. Di atas kertas, spesifikasi yang ditawarkan terbilang sangat menarik, tapi bagaimana real world performance-nya? Apakah sesuai ekspektasi kita untuk sebuah HP 4 jutaan? Oke, langsung aja simak reviewnya kali ini. Ya, Infinix GT20 Pro ini merupakan penerus dari Infinix GT10 Pro yang sudah pernah kita bahas tahun lalu. GT series ini hadir sebagai lini smartphone dari Infinix yang punya performa tinggi dengan harga yang relatif terjangkau. Tahun lalu, GT10 Pro adalah smartphone paling terjangkau dan menggunakan Dimensity 8050. Dan kali kami bisa bilang GT20 Pro juga merupakan smartphone paling murah, paling terjangkau yang menggunakan Dimensity 8200. Biasanya kita baru ketemu SoC ini di smartphone kelas 6-9 juta lah yang sekencang gini ya. Tapi apa iya cuma performa yang jadi andalan smartphone satu ini? Nah, kita mulai bahas dari isi boxnya dulu. Oke, sedikit apresiasi untuk Infinix ya terkait desain boxnya. Kami biasanya tidak terlalu membahas pengalaman unboxing, tapi untuk kali ini bisa kami bilang pengalaman unboxingnya termasuk yang wah, berasa spesial aja jadinya. Pertama, ada box kecil berisi hard case dengan desain yang cukup rame di sini. Untuk warna case, meskipun uniknya warnanya silver, case yang akan kita dapat tetap warna gelap seperti ini ya. Lalu kita dapat tempered glass, tapi emang harus kita pasang sendiri. Kemudian ada dokumen dan ada SIM ejector. Kemudian di bawahnya ini ada unit smartphone-nya. Dan tentu saja ada chargernya di sini. Ini adalah charger daya 45 watt. Lalu ada kabel Type-C dengan bentuk L. Ini ditujukan supaya saat gaming sambil ngecharge, kabelnya nggak ganggu tangan yang lagi megang smartphone. Jadi nggak hanya box yang menarik, tapi isinya juga cukup lengkap dan menarik di sini. Kebetulan kami juga dapat paket eksklusif dari Infinix yang isinya ada akrilik model-model ambassador Infinix Indonesia. Lalu di laci pertama ada flyer produk dan ada TWS X Buds 3 GT. Lanjut di laci kedua ada kartu foto ambassador sekaligus tanda tangan mereka. Lalu di laci ketiga ada box Infinix GT20 Pro dan ada satu box lagi yang berisi GT Mecha Case, GT Cooling Fan, dan GT Finger Sleeves. Ya, paket yang satu ini emang bukan untuk konsumen umum, memang ditujukan untuk influencer atau partner-partnernya Infinix aja. Oke, kita langsung aja sekarang bahas desainnya. Infinix menyebut desain ini sebagai 3D Mecha Design Texture. Untuk varian warna ada Mecha Orange, Mecha Blue, dan Mecha Silver. Desain khas HP gaming yang nyentrik tentu saja dilengkapi dengan lampu RGB. Bisa untuk notifikasi lampu ini ya, bisa untuk penanda sedang charging. Tapi untuk charging sayangnya LED-nya bukan sebagai indikator baterainya. Di sini juga ada opsi party mode supaya lampunya bisa menyala non-stop, tapi ini tentunya bisa bikin baterai jadi lebih boros ya. Soal desain ini memang tidak untuk semua orang. Ada yang akan suka karena terlihatnya gaming banget, tapi ada juga yang mungkin kurang suka karena rame nih. Nggak ada yang salah kok, nggak ada yang salah. Untuk dimensi 164,3 x 75,4 x 8,2 mm dan bobotnya di 194 gram. Meskipun bodinya kelihatan besar, tapi ternyata nggak terlalu tebal dan nggak terlalu berat, padahal baterainya 5000 mAh. Bodi sendiri udah pakai sertifikasi IP rating, ada IP54 di sini. Jadi kalau kena hujan-hujan tipis-tipis masih aman, tapi jangan ditenggelamkan atau diajak berenang, jangan ya. Ingat, ini IP54. Oke, lanjut. Di sisi kanan kita ada tombol power, ada tombol volume up and down. Di atasnya ada mikrofon, ada infrared blaster. Siapa yang cari? Ada di sini ya. Tumben banget ya, Infinix di kelas gini ada infrared blasternya ya. Bisa buat alternatif remote control. Lanjut di sebelah infrared blaster ini ada grill speaker stereo bagian atas. Ke sisi kiri kita lihat di sini kosong ya, bersih di sini. Di bawah ada SIM tray dual SIM tanpa slot micro SD. Lalu di sebelah slot SIM ada mikrofon, ada USB-C, grill speaker stereo bagian bawah juga ada di sini. Jadi terlihat speakernya ada dua dan ada tulisannya Sound by JBL di sini. Ini bukan berarti hardware speakernya dibuat
sama JBL. Ini artinya tim JBL bekerja sama dengan Infinix untuk meracik suara speakernya. Setelah kami coba, kualitas suaranya memang sekedar oke aja lah untuk standar HP 4 jutaan sebetulnya. Komplain kami hanya sedikit kurang lantang aja. Nah, kalau HP lain tuh 50-60% aja level volumenya itu udah cukup gitu ya. Nah, kalau di sini kalau mau setara mesti setara sekitar 80%. Kita lanjut ke bagian depan. Ini adalah layarnya, pakai panel AMOLED 6,78 inci, resolusinya FHD+. Infinix mengklaim kalau brightness-nya bisa nyampe 1300 nits. Kalau kita uji ya kondisi indoor, maksimum brightness-nya ada di kisaran 555 nits. Dalam setting layar terdapat opsi HBM nih ya, atau High Brightness Mode. Kalau kita aktifkan dan lakukan simulasi outdoor, brightness-nya bisa mencapai 1000 nits di sini. Ini udah terang banget ya, penggunaan outdoor sudah sangat tidak ada masalah. Oke, terkait warna layar, di sini ada dua mode warna, ada mode original color dan ada bright color ya. Original color punya color gamut yang lebih mendekati 100% sRGB di sini. Coverage-nya ada di 98% sRGB dan volume-nya ada di 131% sRGB. Nah, kemudian untuk bright color, nah ini yang lebih ke arah DCI-P3 ya. Dia ada di kisaran 99,3% DCI-P3 untuk coverage-nya dan volume-nya ada di 123,8% DCI-P3. Nah, kalau pakai yang ini, warna layar jadi super gonjreng dan menurut kami ini lebih pas untuk nonton film atau main game. Kalau buat ngedit konten, yang lebih dekat itu adalah yang original color, walaupun sebenarnya agak sedikit tinggi juga warnanya. Untuk refresh rate layar ini up to 144Hz dengan kemampuan adaptif dari 60 ke 144Hz. Kami belum dapatkan info resmi berapa touch sampling rate-nya ya, tapi yang jelas nggak terasa ada delay yang mengganggu baik untuk nge-tap atau nge-swipe di sini. Cukup responsif bahkan untuk gaming kompetitif sekalipun. Untuk layar sentuhnya dia support sampai 10 jari sekaligus, yang saya nggak tahu kenapa harus 10 jari sebetulnya di situ ya. Udah kayak tablet sebetulnya nih. Nah, karena AMOLED di sini juga terdapat fitur always on display, tapi sayangnya masih terbatas untuk 10 detikan aja. Belum ada pengaturan untuk AOD-nya selalu nyala. Oke, kalau bahas soal bezel layar, ini udah terhitung sangat tipis dan tergolong simetris untuk seluruh sisinya. Bahkan dagunya juga sangat tipis. Chris tidak komplain sama sekali, udah approve lah dari Chris intinya. Luar biasa. Lanjut, dan yang gak kalah menarik, di sisi layarnya ini ada in-display fingerprint scanner. Ada catatan penting di mana kalau pakai tempered glass, ada kemungkinan akurasi sensitivitas fingerprintnya akan jadi beda ya. Nah, berhubung kami ada 2 unit, satu lagi kami tes pakai tempered glass nih. Hasilnya fingerprint harus diregister ulang memang, dan setelah itu fingerprintnya masih tetap bisa bekerja, tapi memang tidak sekencang atau tidak seakurat kalau tanpa tempered glass. Nah, masih bahas soal layar, Infinix menggunakan dedicated gaming display chip di dalam smartphone-nya ini. Chip ini merupakan kerjasama khusus dengan Pixelworks dan dikatakan dengan chip ini bisa menghadirkan fitur always on HDR, high FPS gaming, dan power consumption-nya bisa dikatakan 37% lebih rendah. Pada prakteknya HDR yang masuk itu bisa kita aktifkan lewat panel Game Assistant saat gaming dan aktifkan fitur HDR di situ. Menurut kami ketimbang Dynamic Range, kami lebih merasa ini seperti lebih meningkatkan kontras visualnya aja sih. Sedangkan high FPS gaming yang dimaksud merupakan interpolasi frame rate yang membuat game 60 FPS ya akan terasa seperti 120 FPS. Teorinya gitu sih, pada prakteknya menurut kami seperti mirip-mirip aja dengan 60 fps. Dari sisi teknis, metode yang digunakan itu cukup unik saat fitur ini diaktifkan. Entah kenapa refresh rate layarnya akan diturunkan jadi sekitar 40 Hz. Saat kami ukur frame rate pakai perf dock, hasilnya juga otomatis jadi 40 fps. Tapi feel-nya, rasanya memang seperti 60 fps bahkan lebih. Jadi apakah ini benar berfungsi? Kami bisa bilang iya, tapi ini ada efek sampingnya. Rasa mulusnya itu nggak konstan, alias akan ada frame drop tipis-tipis rasanya ya dalam waktu ke waktu kalau kita lagi main. Dan efek samping yang paling terasa adalah terasa sedikit ada touch delay di sini. Jadi untuk pengujian game nanti kami pilih untuk tidak menggunakan fitur-fitur tersebut. Kami akan uji seperti biasa aja. Oke, kita lanjut ke sisi atas layarnya. Di sini ada earpiece untuk nelpon dan ada kamera selfie 32 megapiksel f2.2 fix focus. Perekaman video up to 2K 30 fps dan dia bisa 1080p 60 fps di sini. Sayangnya di sini tidak ada lampu ya, lampu LED yang untuk selfie-nya itu saya nggak ada nih. Biasanya Infinix punya, ini tuh nggak dipasang nih. Oke, kita beralih ke sisi belakang.
Di sini ada modul triple kamera plus 1 LED flash. Untuk kameranya terdiri dari kamera utama 108 megapiksel dan ini dilengkapi dengan optical image stabilizer. Perekaman videonya maksimum sampai 4K 60 fps. Nggak salah denger ya. Di 4 jutaan udah bisa dapat 4K 60 fps plus optical image stabilizer. Slow motion tersedia di resolusi 1080p di 120 fps dan ada juga 1080p 240 fps. Itu untuk kamera utamanya ya. Untuk dua kamera lainnya sayangnya bonus aja lah yang dua itu ya. Nggak ada ultra wide atau telefoto di sini. Fitur ekstra seperti portrait mode, pro untuk foto, sky shot, dual video dan lain-lain itu bisa dilihat di menu kamera ini. Ada kok. Classic Infinix ini. Oke, lanjut ke spek internalnya. SoC-nya pakai MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Kalau ada nama Ultimate-nya, artinya itu hasil kerjasama MediaTek dengan Transsion Group seperti Infinix, Tecno, atau Itel. Untuk RAM, 12GB LPDDR5, storage-nya 256GB tentunya UFS 3.1. Ada juga varian yang lebih terjangkau ya sebetulnya ya, yang pakai RAM 8GB dengan storage sama di 256GB. Nah, untuk baterai 5000 mAh, chargernya 45 watt fast charge. Bypass charging tentunya bisa dong. Note 40 aja yang 2 jutaan punya kok. Di sini tentunya ada. Dengan fitur ini kita bisa gaming sambil ngecharge dengan aman karena dayanya akan langsung dialirkan ke board dari si smartphone-nya ini. Jadi nggak membuat cycle-nya si baterai terlalu terganggu di situ. Buat yang mau nge-push rank berjam-jam ini bakal berguna ya fitur kayak gini ya. Dan sampai sekarang nih masih belum banyak nih pesaingnya dia yang punya fitur seperti ini untuk kelas harga ini. Untuk OS dia pakai XOS 14 for GT dengan basis Android 14. Nah kalau untuk Android update-nya kali ini Infinix sudah kasih janji nih. Ada 2 kali Android update dan 3 tahun security update. Infinix menyebut XOS ini sebagai Clean and Pure OS. Saat kami cek, memang OS ini lebih bersih dari bloatware dibandingkan smartphone Infinix yang lain yang pernah kami coba. Bahkan Palm Store pun nggak ada di sini. Jadi toko aplikasinya murni hanya ada Play Store aja. Kami juga tidak menemukan iklan selama pemakaian. Jadi kalau dibilang Clean and Pure OS, ya kayaknya sih emang iya sih. Meskipun bukan yang 100% bersih dari bloatware juga sih. Ada beberapa aplikasi bawaan khas Transsion seperti Calcare, Visa Player itu masih ada. Tapi cuma dikit dan sama sekali nggak mengganggu. Kalau nggak dibutuhkan juga sebagian aplikasi tersebut bisa di-uninstall. Untuk sensor tentunya juga aman. Semua sensor yang penting ada di sini. Gyro juga udah hardware, jadi udah aman lah buat ngegame. Untuk fitur keamanan dia punya in-display fingerprint scanner dan tentunya ada face unlock. Untuk konektivitas karena pakai 8200 ya tentunya dia udah 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa. Wi-Fi 6 ada, Wi-Fi sharing tersedia, Bluetooth-nya udah versi 5.3. Dan kalau untuk urusan Bluetooth codec kita juga ada menggunakan alat pengujian khusus nih ya. Dan meskipun list Bluetooth codecnya banyak, tapi yang berfungsi di sini adalah SBC, AAC, LDAC, dan LHDC. Oke, lanjut untuk USB OTG gimana? Bisa. NFC ada. Untuk display output belum ya. Untuk harganya wajar sih sebetulnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa dari benchmark dulu. Di setting baterai itu terdapat fitur High Performance Mode. Dari pengujian kami ada sedikit peningkatan skor ketika mode ini diaktifkan. Dan skor-skor yang kami tampilkan adalah semuanya menggunakan High Performance Mode. Oke, kita langsung masuk aja ke Antutu dulu. Antutu 10. Kita dapat skor 950 ribuan. Udah mau sejuta nih skornya. Keren banget ya di harga segini. Geekbench 6 single core 1265 dengan multicore di 3998. GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p dapat 65 fps. 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited graphics score-nya di 11024. Sekarang coba kita lihat, kita stress test ya. 3D Mark Wildlife stress test dulu. Tanpa kipas kita dapat stability-nya di 94%-an dan pakai kipas kita dapat kestabilannya ada di 99%-an. Wah, mantep nih sebetulnya ya. Lanjut ke CPU throttling test selama 30 menit. Kita lihat tanpa kipas kestabilannya ada di 77%. Kalau kita kipasin kestabilannya ada di 92%. Oke, itu kan sintetis. Kita sekarang lanjut ke pengujian gaming beneran aja deh. Untuk pengujian gaming tentunya High Performance Mode diaktifkan dari panel Game Assistant dan juga dari setting baterai supaya performanya bisa maksimal. Kita mulai dulu dari Mobile Legends ya. Grafisnya bisa ultra dan frame rate juga bisa ultra. Ini setting tertinggi untuk Mobile Legends yang bisa kita dapatkan saat ini. Kita coba mainkan beberapa match sampai total sekitar setengah jam. Hasilnya frame rate yang bisa dipertahankan ada di kisaran 118 sampai 120 fps. Game ini jalan sangat lancar dan sejauh ini belum mengalami adanya frame drop yang signifikan ya.
Ya kalau ngedrop ke 60 pun masih terasa lancar sih sebetulnya. Nah, tapi saat sudah sekitar setengah jam, bodi smartphone ini udah mulai anget nih. Setting ultra seperti ini memang cukup berat ya. Jadi kami tetap merekomendasikan pakai pendingin ekstra deh kalau main game ini pakai setting ultra. Lanjut ke Real Racing 3. Sayangnya saat masuk game ini refresh rate-nya akan otomatis turun ke 60 Hz. Membuat frame rate-nya juga nyangkut di 60 fps. Pada setting layar juga belum ada opsi untuk maksa game ini jalan di atas 60 Hz. Semoga aja Infinix ada update-update ya supaya game yang satu ini bisa langsung jalan di atas 60 Hz tanpa repot setting sana sini. Lalu Subway Surfer, saat masuk game ini refresh rate-nya akan jadi 120 Hz dan frame rate-nya juga otomatis jadi 120 fps. Ini gamenya terasa luar biasa mulus dan lancar ya. Ya mirip seperti Real Racing, frame rate game ini otomatis mengikuti refresh rate-nya aja. Jadi ini paling cocok emang buat ngetes frame rate sebetulnya. Nah mungkin kita akan nanya kenapa sih dia nggak jalan di 144 Hz supaya bisa 144 fps ya. Ya sampai saat ini kami belum nemu nih game yang bisa jalan di 144 fps. Tapi kalau cuma selisih 24 fps turun ke 120 rasanya nggak masalah sih sebetulnya ya. Bedanya kan tipis banget. Lanjut PUBG Mobile. Saat pengujian PUBG ini udah update ke versi 3.2. Di versi ini udah support 120 fps untuk beberapa device. Kalau PUBG menyebut setting 120 fps ini sebagai ultra extreme. Lalu di bawahnya ada extreme plus yang artinya 90 fps, lalu ada extreme yang kemarin 60 fps. Belum semua perangkat ke bagian 120 fps. Menurut berita yang beredar baru untuk flagship aja. Tapi berkat kerjasama khusus antara Infinix dan developer PUBG, mereka bisa membawa 120 fps ini ke smartphone yang lebih terjangkau, GT20 Pro ini. Oke, langsung aja ke hasil tesnya ya. Saat dicoba, frame rate 120 fps ini bisa didapatkan jika setting grafisnya ada di smooth ya. Kami uji beberapa match sampai total sekitar 40 menit. Setiap match bisa beda-beda durasinya ya, tergantung seberapa jagonya musuhnya di Battle Royale tentunya. 3 match pertama, frame rate-nya bisa dipertahankan di 117 sampai 120 fps. Feel-nya sangat mulus dan lancar. Dari 3 match ini ada starter kecil ya, bisa aja ya, tapi cuma sesekali, sangat minor dan nggak mempengaruhi gameplay. Di match keempat, lebih tepatnya setelah 35 menit dimainkan, frame rate-nya mulai agak sedikit turun ke 100 sampai 110 fps. Suhunya emang udah agak anget ya, menuju ke panas di sini. Tapi kami ukur sisi layar dan sisi back cover paling panas tuh cuma sekitar 42 derajat Celcius sih. Kesimpulannya, kalau mau dimainkan berlama-lama, lagi-lagi pakai kipas pendingin ekstra. Beban 120 fps di PUBG ini ternyata memang cukup berat. Sampai SoC kencang ini aja bisa throttling setelah sekitar setengah jam. Walaupun nggak jauh-jauh amat throttlingnya. Lanjut, Genshin Impact. Kita coba mainkan di setting highest 60 dengan skenario traveling setengah jam tanpa kipas dulu ya. Hasil oke banget nih. Average frame rate-nya ada di 57 fps. Wow, beberapa tahun lalu ini hanya ada di HP di atas 10 juta ya. Nah, sekitar 18 menit pertama frame rate itu stabil banget di 57 sampai 60 fps. Tapi setelah 18 menit mulai terjadi penurunan performa dan frame rate-nya jadi kisaran 50 sampai 50 fps. Jadi dari kencang banget jadi kencang banget juga sih sebetulnya. Ya setelah agak ademan dia akan balik lagi tuh ke sekitaran 60 fps. Kemudian nanti akan perlahan turun lagi ke 50. Ya gitu lah, naik turun terus lah. Tapi kisarannya masih tetap tinggi. Fluktuasi ini berlaku sampai pengujian selesai. Lalu kalau kita ukur suhu permukaannya, suhu layar itu titik paling panasnya ada di 46 derajat Celcius. Posisinya dekat kamera selfie dengan penyebaran suhu yang cukup merata sebetulnya hampir ke seluruh sisi layarnya. Untuk suhu bodi paling belakang itu paling panasnya 46 derajat Celcius juga, yang titik terpanasnya berada di samping modul kamera. Nah, kalau di sisi belakang ini penyebaran suhunya terlihat kayak belum gitu merata ya. Jadi bisa dilihat sini ya perbedaan antara di dekat modul kamera dan bagian bawah bodinya ini beda banget di sini. Ya, jadi yang benar emang kalau mau main Genshin Impact mendingan kita pasangin kipas. Nah, kalau kita pasang kipas, hasil frame rate-nya ya rata-rata tetap aja kisaran 57 fps ya. Agak disayangkan ya, bagi kipas pun masih bisa agak turun nih ya setelah menit ke-24. Tapi sekarang kalau tanya kenapa ya, jawaban dari kami masih sebuah asumsi ya. Menurut kami penyebabnya itu karena beberapa hal, seperti modul kamera yang menghalangi pembuangan panas, lalu mungkin posisi prosesor yang terlalu di ujung bodinya sendiri itu ya. Jadi udara dingin dari kipas tuh kurang efektif ngelawan panas dari prosesornya. Meski demikian, kami tetap menganjurkan pakai kipas aja supaya saat beban dalam game lagi tidak terlalu berat, bodi smartphone-nya bisa lebih cepat dingin. Dan yang jelas, rata-rata 57 fps itu tetap tinggi ya. Belum banyak smartphone di kelas harga segini nih yang bisa sekencang itu dengan setting highest 60 fps. Kami juga sebenarnya udah nyoba berbagai skenario lain ya, mau dipakai battle yang hardcore tuh masih oke. Sedrop-dropnya 40 sampai 50 fps. Nyelam di laut fonten yang berat ini juga masih lancar di 40-an fps. Jadi, untuk ranking Genshin Impact,
Dengan harga segini kita bisa kasih S-, baik tanpa kipas maupun pakai kipas. Jangan karena ada kata minusnya dikira jelek ya. Enggak, ini udah S sebetulnya. Ini di atas A+. Oke, kita lanjut lagi dengan pujian kamera, tapi seperti biasa bersama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix GT20 Pro nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Yang saya nggak sangka-sangka nih, meskipun desain smartphone-nya itu seperti untuk gaming banget, untuk performance banget, ternyata kamera juga mantep. Nggak percaya? Yuk langsung aja kita lihat. Yang pertama saya pengen cari tahu itu adalah kemampuan mikrofonnya. Yang lagi kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Infinix GT20 Pro. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, suara yang kalian dengar ini langsung dari mikrofon smartphone-nya. Jadi untuk vlogging atau kebutuhan video sehari-hari, kualitas suaranya akan jadi seperti ini. Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya pribadi, kali ini Infinix sudah memperbaiki mikrofonnya. Pertama yang saya suka itu dia udah pakai dual mikrofon, di dua sisi ada mikrofonnya aman. Dan dari segi kualitasnya sendiri menurut saya sudah jauh lebih baik ketimbang smartphone Infinix yang pernah saya coba. Nice. Jadi harusnya udah gak ada lagi ya Infinix ya smartphone-nya yang pakai mikrofon yang kualitas suaranya cempreng gitu. Ngomongin suara itu emang lumayan subjektif ya teman-teman. Jadi ini memang menurut saya pribadi, dari pengalaman saya udah nyobain beberapa smartphone Infinix yang lain. Ini mikrofon Infinix GT20 Pro akhirnya sudah jauh lebih baik. Good job buat Infinix. Oke, lanjut bahas kualitas video selfie-nya. Detail yang dihasilkan sangat tinggi, ketajamannya juga pas. Dari segi warna juga oke, gak oversaturated dan gak yang sampai pucat juga. Tapi ada masalah yang saya temukan yaitu soal stabilizer videonya. Pada setting stabilizer di menu kameranya atau kalau Infinix bilangnya tuh ultra steady, fitur ini bisa aktif di 1080p 30 dan 1080p 60. Kalau di 2K 30 memang tidak bisa aktif. Ini saya coba di 1080p 30, videonya ternyata agak gempa ya. Salahnya saya adalah, saya nggak langsung cek videonya setelah saya merekam. Karena saya ingat banget, waktu merekam videonya, di previewnya itu udah stabil. Saya baru sadar pas udah proses editing, ternyata videonya gempa. Sebagai bukti, ini saya minta tolong Ihsan untuk screen record preview saat merekam videonya dan terlihat videonya sangat stabil. Kemudian, saat masuk ke galeri, entah kenapa videonya jadi nggak stabil. Stabilizernya tuh seperti nggak jalan. Ini memang kasus langka sih. Dulu cuma pernah ngalami sekali di smartphone flagship brand sebelah tahun lalu. Tapi lewat software update, itu berhasil di-fix. Semoga tim Infinix bisa segera memperbaiki hal ini juga ya. Kalau sudah fix sih bakal mantep banget ini. Soalnya selfie 1080p 60-nya tuh bagus banget. Dan fitur IIS-nya bisa diaktifkan di sini. Belum banyak loh yang bisa. Oke, kita lanjut bahas dari mic range-nya dulu deh. Secara default, dari mic range-nya udah cukup baik. Bagian wajah terlihat jelas. Highlight di background juga nggak sampai yang habis nggak kelihatan. Tapi memang masih sedikit overexpose aja. Kita bisa meningkatkan dari mic range-nya dengan mengaktifkan fitur Ultimate Video Enhancement atau istilah umumnya tuh HDR video. Terlihat bagian highlight yang overexpose tadi sekarang jadi lebih jelas. Pencahayaannya lebih seimbang, tapi agak disayangkan ternyata mengorbankan detail di wajah. Seperti pakai Beautify padahal fitur Beautify-nya sudah saya matikan. Gak cuma itu, kalau fitur ini aktif, stabilizer videonya tidak bisa jalan dan efektif hanya di 1080p 30 aja. Menurut saya pribadi, kalau trade-off-nya kayak begitu, saya mending pakai mode default-nya aja. Udah bagus kok. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, saya bisa bilang ini termasuk yang bagus. Detailnya tinggi, ketajamannya pas, warnanya nggak aneh-aneh. Dari segi dynamic range juga udah oke. Tapi jika dirasa kurang, tinggal aktifkan aja fitur Ultimate Video Enhancement-nya. Misalnya di video yang ini, terlihat bagian highlight-nya masih overexpose dikit, tapi setelah fitur ini aktif jadi lebih jelas terlihat. Tapi ya itu, SKB-nya sama seperti kamera selfie-nya tadi. IIS-nya mati, maksimal cuma di 1080p 30, tapi untungnya ada optical image stabilization di sini, jadi videonya masih lebih stabil. Nah, balik ke mode normal dulu dan kita cek stabilizer videonya. Menariknya, di 1080p 60 fps videonya tuh stabil ya. IIS-nya berfungsi dengan baik. Di 4K 30 juga bisa stabil videonya. Luar biasa. Saya juga coba di 4K 60 dan videonya juga cukup stabil kalau dibawa jalan santai kayak begini. IIS-nya sih belum bisa aktif di resolusi ini dan ini sangat wajar. Tapi yang bikin saya happy itu masih ada optical image stabilization-nya. Dan efek stabilisasinya tetap terasa buat saya. Cuman yang memang bukan untuk dibawa lari gitu ya. Kalau dibawa jalan santai mah masih aman videonya. Nah, sekarang kita ke kondisi low light. Kamera selfie-nya ternyata masih sangat bisa diandalkan. Kemampuan menangkap cahayanya terhitung oke. Gambarnya masih cukup terang. Detail masih terjaga dengan noise yang minim. Selama bukan gelap total ya. Kalau sudah gelap total memang noise-nya jadi lebih terlihat. Tapi ini sih wajar-wajar aja.
Soal jitter stabilizer belum bisa komentar, karena seperti yang saya bilang tadi, IIS-nya seperti tidak terpasang di videonya setelah selesai merekam. Yang saya apresiasi dari video selfie-nya ini adalah frame rate videonya masih bisa tetap stabil. 30 fps ya 30 fps, 60 ya 60. Saya belum nemu isu frame drop di sini. Kalau kamera utamanya sih nggak perlu diragukan lagi ya. Kemampuan low light-nya sangat baik. Detailnya masih oke banget, noise-nya sangat minim, dan meski pakai mode 60 fps, videonya tuh tidak jadi jauh lebih gelap. Masih cukup terang ini, dan masih bisa diandalkan untuk kondisi low light seperti ini. Jitter stabilizer-nya pun juga tipis, nyaris tidak terasa, videonya rapi meski di bawah jalan seperti ini. Untuk urusan autofocus, kamera utamanya ini langsung saya cobain aja ya di kondisi low light. Soalnya kalau terang aman-aman aja. Di sini saya nggak nemuin masalah sama sekali terkait autofocus. Mau di 4K 30 atau 4K 60 sekalipun, autofokusnya tetap lancar. Sekarang kita lihat hasil foto-fotonya, hasilnya luar biasa ya, jauh di atas ekspektasi saya. Mengingat smartphone ini tuh performance-centric banget kan. Yang saya nggak sangka-sangka itu portrait mode-nya ada mode 2x zoom-nya. Dan untuk foto orang hasilnya bagus banget. Kondisi siang bagus, malam pun masih bagus. Adanya optical image stabilization juga membantu banget untuk foto low light. Soalnya ketika auto night mode-nya aktif, fotonya jadi tidak mudah blur. Tentunya fotografinya bukan berarti sempurna ya. Saya menemukan dua masalah teknis saat foto-foto. Pertama, masalah di selfie portrait spesifik di kondisi siang hari. Entah kenapa portrait mode-nya seperti ada efek beautify-nya. Padahal fitur beautify-nya tidak aktif. Pada setting kamera juga ada fitur AI Portrait Enhancer yang udah nyala secara default. Tapi saat saya matikan, tidak ada pengaruhnya. Anehnya, ini cuma saat lagi terang aja ya. Saat kondisi malam, saya pakai selfie portrait, nggak kejadian seperti itu. Aman fotonya. Kemudian masalah berikutnya yang saya alami ketika foto-foto adalah terkait fitur digital zoom 3 kalinya. Di mode autonya ini kita bisa lakukan digital zoom sampai 3 kali, ada tombolnya di sini. Dan dari segi detail, ini hasilnya sebetulnya masih terhitung oke banget. Tapi entah kenapa, fitur HDR-nya tuh tidak bisa jalan spesifik di mode zoom yang ini. Ini saya kasih contoh zoom 1 kali, lalu yang ini zoom 2 kali, lalu yang ini zoom 3 kali. Sampai zoom 2 kali HDR processing-nya masih bisa jalan. Tapi sampai zoom 3 kali nggak bisa. Semoga ini bisa diperbaiki oleh Infinix. Di luar itu, saya overall tetap happy sama hasil foto yang dihasilkan, baik kamera selfie ataupun kamera utamanya. Oke, tadi itu pengujian dasarnya. Sekarang mari kita lihat fitur-fitur ekstranya. Pertama ada bokeh video, kamera selfie-nya serta kamera utamanya bisa untuk video bokeh-bokeh nih. Cuma saat dipakai di selfie, sayangnya stabilizer-nya belum bisa aktif. Sedangkan kalau kamera utamanya, IIS-nya juga nggak bisa jalan. Tapi setidaknya, ada optical image stabilization yang membantu sekali untuk kestabilan videonya. Bokehnya sendiri juga sudah lumayan rapi ya, dan detailnya juga masih tetap terjaga. Catatannya, untuk resolusi maksimumnya ada di 1080p 30 fps saja. Dan ini masih wajar banget ya. Bokeh video 4K itu baru adanya di flagship aja. Lalu ada slow motion. Slow motion di sini punya kualitas yang oke banget nih. Detailnya tetap dapat meski di 240 fps sekalipun. Umumnya di smartphone lain bisa lebih pecah dari ini. Tapi yang perlu kalian ingat sebetulnya wajar ya kalau slow-mo di smartphone itu kualitas gambarnya akan lebih rendah ketimbang video normalnya. Itu bukan hal yang aneh kok. Tapi kalau di GT20 Pro ini termasuk yang bagus untuk HP 4 jutaan. 240 fps-nya oke, 120 fps-nya juga oke. Kemudian ada fitur Skyshop. Fitur khas HP Transsion ini awalnya saya pikir fitur nggak guna sih. Tapi setelah nyobain, saya malah suka sama fitur ini. Terutama kalau mengingat daerah ibu kota ini polusinya luar biasa ya. Kalau lagi jalan-jalan lucu sih pakai fitur ini, langitnya bisa langsung disulap jadi keren. Dan croppingnya juga rapi. Kemudian di sini juga ada dual video, kita bisa merekam dari kamera utama dan selfie sekaligus. Kita bisa gonta-ganti layoutnya seperti ini, tapi catatannya saat proses rekaman, yang bisa kita atur hanya menukar posisi kamera utama dan selfie-nya aja. Untuk mengatur jadi floating window kecil atau split screen, itu harus sebelum merekam. Lalu ada fitur Pro Mode, ini berguna untuk yang mau belajar setting manual di kamera. Kita bisa atur ISO dari 100 sampai 6400 dan shutter speed dari 1500 detik sampai 30 detik. Sayangnya untuk fitur manual video belum ada di sini, baru untuk foto aja. Oke, meskipun kameranya ini di atas ekspektasi saya, tapi bukan berarti tidak ada komplain ya. Yang pertama sih menurut saya harus segera diberesin adalah video selfie yang gempa setelah masuk galeri. Yuk Infinix yuk, kalau bisa sebelum konsumen umum udah banyak yang beli, udah diberesin ya. Kemudian soal SKB klasik smartphone mid-range itu masih ada di sini. Harusnya dengan SoC sekencang ini kameranya udah minim SKB. SKB yang saya maksud contohnya adalah HDR video aktif, IIS mati. Mentok cuma di 1080p 30 aja.
Padahal di smartphone lain yang pakai Dimensity 8200 juga, 4K 30 fps bisa, IIS-nya juga tetap jalan. Jadi harusnya di sini bisa dong. Lalu fitur bokeh video membuat IIS-nya jadi mati. Mestinya sini bukan keterbatasan SoC ya. Kemudian kalau 4K 60 belum pakai IIS sih maklum lah ya. Bisa 4K 60 aja udah syukur banget di 4 jutaan. Kalau ngarep bisa pakai IIS sih namanya kurang bersyukur ya. Kemudian entah kenapa di HP-HP Transsion, aspek rasio foto 16:9 belum ada sampai sekarang. Lalu gak cuma aspek rasio, entah kenapa sampai sekarang belum ada garis grid untuk video. Grid 3x3 hanya ada untuk foto. Padahal di video juga penting ya. Kemudian untuk zoom digital 3 kalinya tadi, entah kenapa HDR-nya nggak bisa jalan. Semoga ini juga bisa segera di-fix. Lalu selfie portrait yang seperti pakai Beautify tadi, semoga bisa di-fix juga. Lalu di sini tidak ada kamera ultrawide atau telefoto. Yuk Infinix yuk, mulai pasang kamera yang lebih bermanfaat. Terakhir saya masih berharap software kameranya punya fitur Pro Video. Penting soalnya untuk konten kreator bisa ngatur manual di videonya. Terlepas dari komplain saya ini, saya harus tetap bilang kameranya GT20 Pro ini jauh di atas ekspektasi saya. Kualitas gambar dari foto dan videonya secara mendasar sudah oke banget. Mikrofonnya juga sudah ditingkatkan, lalu fitur 4K di kamera utama, serta 1080p 60 fps depan belakang itu masih menjadi fitur kamera yang langka di 4 jutaan. Akhir kata, menurut saya berkat SoC Dimensity 8200-nya ini membuat pengalaman kameranya juga menjadi kelas premium. Soalnya, fitur-fitur kelas atas dari ISP-nya ini otomatis ngikut juga. Jadi SoC yang kencang ini nggak cuma soal gaming, manfaatnya bisa terasa sampai ke kameranya juga. Komplain saya tadi kan lebih ke hal teknis dan optimalisasinya aja sih. Sayang soalnya, sensor kamera sudah oke, SoC-nya sudah oke, tinggal software kameranya aja nih Infinix. Kalau itu semua udah diberesin, mungkin ini akan jadi kandidat smartphone dengan kamera 4 jutaan terbaik saat ini. Sekian pengujian kameranya Infinix GT20 Pro. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pengujian daya tahan baterainya ya. Untuk YouTube Local Video Playback, jadi kita download dulu ya, YouTube-nya offline. 1080p non HDR, kita bisa dapat 17 jam. Ini hasil yang oke aja lah, bukan yang paling luar biasa dan bukan yang paling boros juga. Kita udah pernah nemu smartphone yang pakai Dimensity 8200 dengan baterai 5000 ya, tapi hanya tahan 15 jam. Jadi dengan patokan itu, Infinix bisa 17 jam, ini masih lebih baik. Lanjut untuk YouTube streaming ya. Kalau tadi kan di download, kalau ini streaming selama 30 menit baterainya turun 4%. Untuk mainan TikTok swipe selama setengah jam, baterai turun 5%. Genshin Impact setengah jam, di highest 60 fps baterai turun 16%. Oke, lanjut untuk charging. Kita pakai charger bawaannya ya. Dari 0 sampai 50% butuh waktu 27 menit. Sementara untuk mencapai 100% butuh 1 jam 2 menit. Kemampuan chargingnya terbilang udah cukup kencang di sini ya. 45 watt dengan 5000 mAh, memang harapannya sekitar segitulah, 1 jam. Sedikit berharap dia bisa lebih cepat, tapi ingat harganya. Lanjut untuk pengujian lainnya, Netflix dia udah L1 support Full HD, tapi emang belum support HDR. Untuk YouTube, smartphone-nya bisa playback sampai resolusi 4K 60 HDR dan bisa jalan tanpa masalah. Haptic feedback terasa seperti kelas flagship. Jadi enak banget kalau ngetik gerak gitu, enak banget di sini. Empuk, getarannya pendek dan presisi. Bener-bener mirip smartphone yang udah pakai X-axis linear motor. Oke, sekarang kita masuk ke info penjualan dan harganya. Di sini ada 2 varian RAM dan storage ya. Ada yang 8256 ya, ini dijual secara offline. Lalu ada yang 12256, ini dijual secara online, eksklusif hanya di Shopee aja. Dan penjualan ini akan dimulai pada tanggal 22 Mei 2024. Pada saat video ini dibuat, kami belum bisa dapat harga pastinya ya, karena ini emang sebelum diumumkan ya kami buatnya. Tapi kami bisa bilang bahwa harganya itu akan ada di kisaran 4 jutaan. Nah, saat video ini tayang mestinya sudah ada link dan info detail di dalam deskripsi. Jadi kalau kalian penasaran ya langsung aja cek ke deskripsi. Kita lanjut aja langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Ya, sebelum tim mendang-mending keluar-keluar, kami tahu kalau di 4 jutaan udah ada yang pakai Dimensity 8300. Tapi bagi kami itu adalah sebuah anomali. Dan pertanyaan terpenting adalah, masih bisa dibeli nggak? Masih bisa dapat nggak? Untuk smartphone yang pakai Dimensity 8200 ini sudah terhitung yang paling murah dan racikan hardware-nya udah sangat oke, terutama untuk kelas harganya. Dan yang harus kalian ingat,
Jangan menilai smartphone cuma dari SoC-nya aja. Kalian juga harus lihat kelengkapan lainnya juga. Kemudian soal desain. Ini nyentrik ya. Dia punya lampu-lampu seperti ini, jelas ini membuatnya jadi kayaknya nggak untuk semua orang gitu ya. Tapi buat kalian yang nggak suka yang rame begini mungkin akan merasa ini kurang asik gitu tampilannya. Dan biasanya sih kalau rame kayak begini kita bisa tutup pakai casing aja. Sayangnya di sini casingnya nggak polos, rame juga casingnya. Lanjut, untuk always on display, ini cuma 10 detik. Lalu suhunya ini cukup tinggi kalau main game yang berat-berat banget, apalagi tanpa kipas ya. Lalu baterai, bukan termasuk yang super awet, tapi untungnya ada fitur bypass charging ya. Buat kalian yang gamer bisa manfaatkan itu. Dan charging baterai juga nggak lama ya, cuma sejam doang udah penuh. Lalu, di sini udah nggak ada headphone jack. Adapternya juga nggak dikasih di sini. Jadi kalau mau gaming pakai headset supaya nggak delay, itu ya harus cari adapter sendiri. Kemudian masih ada beberapa keterbatasan teknis seperti yang dibahas oleh Chris di pengujian kamera tadi. Oke, kalau dari sisi kelebihannya, pertama performanya ini kenceng parah performanya ya. Ini adalah smartphone dengan dimensi 8200 paling murah saat ini ya. Lalu dia udah punya fitur bypass charging. Ini masih jarang ada pesaing yang punya ya. Oh, yang di mendang-mendangan itu nggak punya. Yang ini punya ya. Penting dong bypass charging. Kemudian layar AMOLED 144Hz, bezel tipis simetris, PUBG-nya udah bisa 120 fps, kameranya bisa ngerekam video 4K 60 fps, ini juga langka di 4 jutaan ya. Bisa ngerekam video 1080p 60 fps untuk selfie. Punya optical image stabilizer di kamera utamanya. Chargingnya ya udah lumayan kenceng lah di sini. Isi boxnya ini cukup lengkap, charger bahkan sampai tempered glass udah ada di sini. Lalu dapat kabel Type-C khusus yang nyaman dipakai buat sambil gaming juga. Kemudian udah ada janji update OS-nya 2+3 ya. XOS-nya juga kali ini sangat bersih dari iklan dan bloatware ya. Ingat, ini bersih dari iklan dan bloatware. Ya, ada kan yang nggak bersih? Lanjut, untuk speaker udah stereo, infrared blaster juga ada. Iya, seperti yang kalian bilang tadi itu, ini juga ada infrared blasternya. In-display fingerprint scanner juga ada di sini. Haptic feedbacknya berkualitas, NFC ada, IP54 ada, dan dia udah 5G. Ya, menjawab pertanyaan di awal tadi, bagi kami kemampuan Infinix GT20 Pro ini jauh melebihi ekspektasi kami untuk sebuah smartphone 4 jutaan masa kini. Akhirnya Infinix sebagian juga ya, SoC Dimensity yang lebih mantap lagi. Nah, pertanyaannya, untuk siapa smartphone satu ini? Tentunya untuk kalian nyari smartphone yang fokus utamanya untuk gaming, ya tentunya ini sangat cocok. Apalagi harganya terjangkau di sini harusnya. Gaming serba lancar, setting grafisnya maksimal, udah kebuka nih di game-game populer juga nih ya. Nah, player PUBG jelas akan cocok banget untuk yang satu nih ya. Belum banyak loh HP yang support 120 fps. Sebenarnya ini juga bisa cocok untuk yang mencari smartphone yang serba bisa. Kemampuan si Infinix GT20 Pro ini termasuk yang cukup all-rounder, bahkan sampai kameranya juga oke. Ya paling-paling cuman kurang nggak ada ultrawide-nya aja. Tapi itu memang bergantung pada kalian apakah bisa berkompromi juga dengan desain yang rame misalnya gitu ya. Nah kemudian apakah pengguna GT10 Pro akan cocok untuk upgrade ke sini? Harga rilisnya emang beda sekitar 1 juta lebih tinggi sih. Tapi menurut kami pengguna GT10 Pro akan sangat layak upgrade ke yang satu ini. Ya kalau dilihat Dimensity 8050 yang sebelumnya versus 8200 jujur aja beda jauh kelas performance-nya. Jauh banget ya. Good job untuk Infinix dengan sebuah smartphone yang sangat menarik dengan performa tinggi dan harga yang terjangkau seperti ini. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.